membukanya juga harus menggunakan teknik ya sahabatku ya. Kalau tidak, ketika panas kita langsung buka akan sangat berbahaya sekali. Setik olinya dia ada tanda-tanda oli campur air, dia sedikit-sedikit memutih seperti itu ya. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Empat Putri dengan saya Nano dan masih di seputar otomotif. Oke, sebelum kita mulai guys, saya pastikan dulu mudah-mudahan kalian semua saat ini dalam kondisi baik di suasana apapun. Yang sedang dapat masalah, mudah-mudahan secepatnya mendapatkan solusi untuk masalahnya dan semakin lancar, semakin bahagia tentunya. Oke, jika begitu langsung saja di subscribe, like, komen, dan jika perlu bagikan. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar selalu dapat notifikasi terbaru dari video-video saya selanjutnya yang mungkin saja akan sedikit bermanfaat untuk sahabat semuanya. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tentang seputar radiator di kendaraan. Yang sudah banyak orang tahu bahwa radiator ini adalah sistem pendingin di suatu kendaraan seperti itu. Dan bagaimana caranya nanti untuk mendeteksi apakah radiator ini bermasalah atau dalam kondisi baik. Karena beberapa hari yang lalu ada yang menanyakan sama saya, air di reservoir atau di tabung cadangan radiator itu sering berkurang seperti itu. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke radiatornya biar mudah saya untuk menjelaskan seperti apa yang sebaiknya. Langsung saja kita bahas sedikit tentang tabung reservoir ini. Reservoir ini atau tabung cadangan radiator ini adalah untuk ketika mesin sudah panas dan termostat sudah memompa air, dia akan lari ke sini seperti itu ya, ke bagian tabung reservoir ini. Makanya tabung reservoir ini diberi garis untuk maksimal pengisiannya seperti itu. Dia tidak boleh full sampai atas karena untuk pemuaian air panas ke sini, lalu kemudian ketika sudah dingin dia akan kembali ke radiatornya seperti itu. Dan yang ditanyakan adalah air di tabung reservoirnya ini selalu habis ketika dipakai 2 atau 3 hari seperti itu. Jadi dia bingung larinya kemana. Sebenarnya memang benar air di tank reservoir ini memang bisa berkurang, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama seperti itu. Bahkan sangat sedikit sekali untuk berkurangnya. Jadi di sini ada beberapa faktor kenapa air ini bisa habis. Satu, dia bagian perpak dekselnya ada kebocoran atau di bagian selang-selang yang lainnya itu, dan atau di bagian kisi-kisi radiatornya seperti itu yang ada rembes. Kita tidak tahu karena kena kipas, dia ketika rembes langsung kering begitu. Dan atau di bagian tutupnya, rata-rata ini kebanyakan ada di bagian tutupnya seperti itu ya. Dan bagaimana jadinya kalau tutupnya ini bermasalah? Otomatis airnya akan tumpah netes ke bagian samping-samping sini seperti itu. Oke, kita buka dulu kalau begitu untuk tutup radiatornya di sini. Dan penutup radiator ini juga membukanya juga harus menggunakan teknik ya sahabatku ya. Kalau tidak, ketika panas kita langsung buka akan sangat berbahaya sekali. Harus tetap menggunakan alas dan dibuka begini ini karena tidak seberapa panas. Saya buka nggak usah pakai alas seperti ini. Dan nah, ini sudah terbuka, hawanya sudah keluar, tapi ini masih terkunci. Dan ini adalah untuk salah satu keaman di tutup radiatornya, bukan hanya terkunci dibuka langsung terbuka, tidak. Ini ada penguncinya seperti itu. Dan ketika sudah hawanya sudah keluar, kita langsung buka sekali lagi seperti ini ya. Kita buka sekali lagi. Nah, langsung bisa. Nah, lihat. Ini masih normal semuanya. Ini ditutup atasnya ini seperti itu ya. Dan bagian karet-karet ini fungsi semua untuk karet yang di belakang, karet tengah dan bawah ini semuanya berfungsi karena
Inilah nantinya yang akan mengalirkan air panas ke tabung reservoir. Ketika panas dia akan menekan seperti ini, kemudian hawanya keluar ke lubang yang ada di sini, lubang reservoir seperti itu. Baik, kalau sudah kita mengecek di bagian tutupnya ini semuanya bagus dan tidak kotor atau tidak gompel untuk karetnya, semuanya masih rapat, oke. Jadi kita langsung proses pengetesan untuk ada kebocoran di bagian radiator atau di perpak dekselnya atau yang lainnya seperti itu. Oke, langsung saja kita hidupkan. Oke, nah seperti ini kita ngetesnya. Oke, kita tunggu lama. Kalau dia tidak ada gelembung air dari bawah, dari dalam radiator di sini tidak ada gumpalan gelembung air, artinya radiator ini normal dan tidak ada kebocoran sama sekali seperti itu. Tapi ketika dia ada gelembung air terus, bisa diindikasi bisa jadi dari perpak deksel atau dari bagian radiatornya, misalnya seperti kisi-kisi di bagian radiator atau kebocoran sedikit seperti itu, yang ketika dia rembes langsung kering. Itu memang sedikit rumit untuk mendeteksinya. Atau di bagian perpak dekselnya ada kebocoran, tapi kalau di bagian perpak deksel biasanya setahu saya sih kalau dicabut bagian setik olinya, dia ada tanda-tanda oli campur air, dia sedikit-sedikit memutih seperti itu ya. Oke, kita tunggu dulu ini sampai berputar untuk extra fan-nya. Dan inilah kelemahannya mobil-mobil yang menggunakan extra fan seperti itu. Dia berputar extra fan-nya ini ketika di panas mesin di derajat tertentu seperti itu, misalnya di 50 derajat Celcius atau di berapa derajat Celcius seperti itu. Banyak saya lihat untuk tahun-tahun tua yang dilangsungkan untuk extra fan-nya, jadi ketika kontak hidup dia langsung nyala, dan itu sebenarnya memang lebih bagus, lebih dingin, tapi untuk umur extra fan-nya juga mungkin lebih pendek seperti itu. Kalau kita tidak jeli akan berbahaya juga. Intinya ini di ampere panas di bagian odometer seperti itu. Kita harus sering mengeceknya, kondisi yang biasanya seperti apa. Ketika ada kenaikan temperatur harus cepat-cepat dicek. Bisa jadi radiatornya kotor, atau ada kebocoran air, atau extra fan-nya yang bermasalah seperti itu. Oke, jadi untuk kali ini untuk radiatornya ini tidak bermasalah, dia tidak ada gelembung air naik ke atas, tidak ada, dan sudah dipastikan penyakitnya ada di bagian tutup radiatornya seperti itu. Langsung saja dibelikan yang baru, jangan yang murah, yang kalau bisa yang asli bawaannya, karena tutup radiator ini termasuk sangat penting menurut saya seperti itu. Dan seperti inilah cara ngetesnya, dan dia akan naik dia kalau sudah panas, ini normal, dan ketika panas ini dia akan lari ke sini, ke tabung reservoir seperti itu yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, kita matikan dulu sebelumnya. Oke, kita sudah matikan. Intinya kalau ngecek radiatornya bermasalah atau tidak bisa secara seperti ini, dengan botol aqua, diberi air setengah, dan kita hidupkan sampai panas. Ketika tidak ada bergelembung yang lebih cepat, itu artinya radiator tidak masalah. Oke, kita tutup lagi ya. Kurang lebih seperti itu untuk cara
mendiagnosa sedikit tentang radiator. Jika sering habis air di cadangan tank reservoir ini, harus teliti, karena jika tidak akan bermasalah di bagian mesinnya yang akan menimbulkan lebih banyak biaya untuk memperbaikinya, karena sudah pasti bongkar mesin karena overhead seperti itu. Oke, sahabatku semuanya, mudah-mudahan bermanfaat untuk video kali ini, dan mohon maaf atas masih banyaknya kekurangan dalam saya menyampaikan isinya seperti itu. Oke, terima kasih. Saya Nano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.